Sebuah ledakan besar mengguncang kawasan kilang minyak di Teluk Haifa, Israel pada Minggu 14 Januari 2024. Penyebab ledakan masih diselidiki termasuk kemungkinan akibat serangan rudal. Rekaman video yang beredar memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi ke langit. Sejumlah media Israel menyatakan ledakan di kilang minyak tersebut disebabkan oleh kegagalan fungsi. Sementara sumber media Israel lainnya menyebut pemicu ledakan bersumber dari serangan rudal. Dugaan tersebut diperkuat oleh pernyataan pakar urusan Israel, Vera Siagi, kepada kantor berita Lebanon Al-Mayadin. Menurutnya, besar kemungkinan ledakan kilang minyak di Teluk Haifa akibat serangan rudal. Sebagai informasi, Teluk Haifa terletak di Israel Utara dekat dengan perbatasan Lebanon. Pekan lalu, kota ini menjadi target serangan rudal jelajah oleh militan di Irak. Meski belum jelas dampak serangannya, perlawanan Irak menyebut bahwa mereka akan terus menargetkan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Gaza. Kepala Badan Intelijen Israel, Sinbet Rondenbar, akan mengundurkan diri dari jabatannya. Bar mundur karena mengakui gagal mencegah serangan besar Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Kabar pengunduran diri Bar disampaikan oleh mantan Kepala Sinbet, Yaakov Peri. Dalam wawancara bersama Radio Angkatan Darat Israel pada Minggu 14 Januari 2024, ia mengaku telah berbicara langsung dengan Bar. Peri mengatakan bahwa Bar akan mengundurkan diri dari jabatan di akhir Perang Gaza. Alasan utamanya karena ia merasa gagal melindungi Israel dari serangan besar Hamas 3 bulan yang lalu. Bar sendiri pernah menulis penyesalannya dalam sebuah surat yang ditunjukkan kepada Sinbet pada 15 Oktober 2023. Ia mengakui kurangnya peringatan dini atas serangan Hamas di Israel Selatan, sehingga banyak warga Israel yang terbunuh dan diculik militan Palestina ke Gaza. Bar sebagai Kepala Badan Intelijen mengaku bertanggung jawab langsung atas insiden tersebut. Angkatan Laut Jerman akan mengerahkan kapal perang ke Laut Merah pada 1 Februari 2024 mendatang. Pengerahan kapal ini merupakan bentuk dukungan terhadap Amerika Serikat dalam melawan Houthi Yaman. Surat kabar Jerman menyebut kapal yang dikerahkan berjenis fregat F-124 Hessen. Kapal ini dilengkapi dengan radar pengintai yang mampu mendeteksi 1.000 target secara bersamaan. Selain itu, F-124 Hessen juga membawa rudal anti kapal Herpod dan torpedo serta dikawal helikopter serang. Kapal perang tersebut dijadwalkan meninggalkan pantai Jerman pada 1 Februari menuju Laut Merah. Sebelumnya, pada Selasa 9 Januari 2024, Inggris juga telah mengerahkan kapal perang HMS Richmond ke Laut Merah. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps menyebut kapal itu sedang dalam perjalanan. Menurutnya, kehadiran kapal Inggris di Laut Merah akan membantu Amerika dalam melawan Houthi Yaman. Shapps memastikan bahwa London akan terus berkontribusi dalam menjamin keamanan kapal-kapal dagang di perairan internasional. Hal ini penting untuk keberlanjutan perekonomian global. Amerika Serikat dan Inggris kembali melakukan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman pada Sabtu 13 Januari 2024. Serangan kali ini menargetkan pangkalan militer di kota pelabuhan Hodeida, Yaman Barat. Sebuah sumber militer yang dekat dengan Houthi menyebut serangan Amerika dan Inggris menghantam lokasi peluncuran roket. Tidak jelas apakah serangan itu datang dari laut atau udara. Namun, wartawan Al-Mayadin Lebanon melaporkan ledakan terdengar di Hodeida Selatan. Sebelumnya, serangan perdana Amerika dan Inggris terhadap posisi Houthi di Yaman terjadi pada Kamis 11 Januari malam. Pusat Angkatan Udara Amerika menyebut lebih dari 60 sasaran di 16 lokasi berbeda berhasil diserang. Serangan ini dilakukan sebagai bentuk balasan atas tindakan Houthi di Laut Merah yang dianggap mengganggu arus perdagangan global.
Dalam pernyataan resminya, Presiden Amerika Joe Biden menyebut lebih dari 2.000 kapal terpaksa mengubah rute pelayaran karena takut diserang Houthi. Namun, tindakan Washington menyerang wilayah Yaman berujung mendapat kecaman dari berbagai negara. Rusia menyebut apa yang dilakukan Amerika dan Inggris merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan global. Militer Inggris terlibat langsung dalam serangan terhadap militan Houthi di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Namun, Inggris berdalih tidak memiliki ambisi geopolitik di Yaman karena hanya mengikuti perintah Amerika Serikat. Hal itu disampaikan mantan anggota Parlemen Inggris Matthew Gardenbanks kepada media Rusia Sputnik. Menurutnya, London tidak memiliki kemampuan militer untuk melakukan apapun, kecuali melakukan serangan terbatas seperti yang dilakukan Amerika. Dalam hal ini, Gardenbanks menegaskan bahwa Inggris hanya mengikuti Amerika dalam kapasitasnya sebagai negara sekutu. Diketahui, Inggris mengerahkan 4 jet tempur milik Angkatan Udara Kerajaan untuk menggempur Houthi Yaman. Keempat jet tersebut dilengkapi dengan serangkaian bom yang dipandu GPS atau laser. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menggambarkan serangan itu sebagai tindakan terbatas untuk pembelaan diri. Sebab serangan Houthi di Laut Merah dinilai telah mengganggu arus perdagangan global. Presiden Amerika Joe Biden menyebutkan lebih dari 2.000 kapal terpaksa mengubah rute pelayaran karena takut diserang Houthi. Amerika Serikat dan Inggris siap melancarkan serangan baru terhadap posisi Houthi di Yaman. Ini merupakan lanjutan dari serangan pertama pada Kamis 11 Januari 2024 lalu sebagai tanggapan atas operasi Houthi di Laut Merah. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron menyatakan bahwa London siap mendukung Amerika melawan Houthi. Ia menilai apa yang dilakukan Houthi adalah salah karena menyerang kapal dagang di perairan internasional. Cameron menegaskan bahwa Inggris akan selalu membela kebebasan navigasi demi terciptanya keamanan maritim. Terkait serangan baru di Yaman, ia menyebut bahwa London dan Washington tidak akan terburu-buru. Pihaknya juga telah berulang kali memperingatkan Houthi terkait konsekuensi menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Meski terlibat dalam serangan langsung di Yaman, Inggris disebut tak punya ambisi geopolitik apapun. Hal itu diungkapkan mantan anggota Parlemen Inggris Matthew Gardenbanks. Menurutnya, London hanya mengikuti perintah Amerika karena merupakan negara sekutu. Sementara pihak Houthi Yaman menyangkal tuduhan bahwa pihaknya mengganggu keamanan maritim. Militan tersebut berdalih hanya menargetkan kapal-kapal terkait Israel sebagai bentuk protes agresi di Gaza. Sangat terharu ya, bukan hanya kaum muslim saja, bahkan Kristen, Jew. Aksi solidaritas membela Palestina kembali digelar di Washington DC, Amerika Serikat pada Sabtu 13 Januari 2024. Ribuan orang turun ke jalan meski cuaca dingin melanda, termasuk diantaranya diaspora RI. Mereka mendesak pemerintah Amerika untuk berhenti membantu Israel yang telah melakukan kejahatan perang di Gaza. Seorang pengunjuk rasa asal Washington, Katie Boylan, menyebut Israel membunuh rakyat Palestina dengan uang pajak Amerika. Sebab seluruh senjata yang diberikan Washington kepada negara Zionis berasal dari uang rakyat. Boylan tak rela jika uang pajak yang dibayarkan ke pemerintah justru digunakan untuk membunuh warga Gaza. Hal senada juga disampaikan warga negara Indonesia yang ikut aksi tersebut. Nona Rudianto misalnya yang datang jauh-jauh dari California. Ia mengaku prihatin dengan korban perang Gaza yang kebanyakan adalah anak-anak. Terlebih Nona memiliki cucu sehingga dapat merasakan hal tersebut. Dalam aksinya, massa membentangkan bendera Palestina dan poster bernada kritik terhadap Amerika Serikat. Nah, di sini yang Masya Allah sangat terharu ya, bukan hanya kaum muslim saja, bahkan Kristen, Jew juga. Karena begitu banyak korban yang civilian, terutama anak-anak. Saya punya cucu, jadi saya bisa merasakan itu. Israel is committing genocide, killing the people of Palestine
with U.S. tax dollars. We have to resign as taxpayers and give our money to the public school or to a health clinic or something. But don't give it to the brutal murderers who live in the White House.